Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama dan yang utama kami kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, yang besar yang kita rasakan setiap saatnya, bahwa kita diberikan kehidupan, diberikan keimanan, keislaman, bahkan bisa kuliah di perguruan tinggi terbaik yang kalian lakukan, punya keluarga terbaik, punya teman terbaik, itu adalah kenikmatan dari Allah, karena memang kita tidak bisa memilih, kecuali pilihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya panggil anak-anak atau apa, Satya ya? Arya? Panggil anak-anak juga masih nggak apa-apa, Pak. Ini seluruh sel syaraf saya merasa gembira, merasa senang, ya, berjumpa dengan kalian yang luar biasa. Nggak tahu ini malam Lailatul Qadar atau apa semalam ya. Tapi memang hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu, berjanjian dengan Raffi dan kalian semuanya. Sekali lagi saya bahagia luar biasa, saya senang berjumpa kalian, saya sekaligus mendoakan, mumpung doa lagi mustajab nih, lagi mustajab. Satu, waktunya, timingnya lagi mustajab. Yang kedua, suasana hati lagi senang. Yang ketiga, saya insya Allah ridho betul, berkenan betul dengan kalian. Ya Allah, semuanya diberikan kehidupan terbaik, diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, sekalian, yang kedua, sebetulnya saya ingin menyapa satu persatu di antara kalian. Ada Indi, ya, ada Bagos. Kok gemukan udah nikah ya, Bagos belum? Larissa, Safira, Diajeng, Ronik, kayaknya masih usia kelas 12 kelihatannya masih ya. Merina, dan seterusnya, ya, Rafli, Karenina, ya, Sabrina dan sebagainya. Pengen menyapa semua karena kangen dengan kalian semua. Insya Allah dalam doa-doa Pak Baron selalu sebutkan kalian walaupun tidak satu persatu. Mudah-mudahan kalian semua sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kehidupan yang berkualitas. Ini bahan obrolan ya, kita santai aja. Kita santai, yang penting mudah-mudahan ada nilai-nilai Al-Quran yang kita bisa ambil di kesempatan ini. Arya dan semua kawan-kawan, teman-teman, dan anak-anak sekalian, di dalam surah An-Nahl 97 Allah menyatakan, sekali lagi begini, bahwa sumber kalau kita meraih sesuatu, ingin meraih sesuatu, sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau meraih kesuksesan, kebahagiaan apa, itu di Al-Qur'an, ada semuanya. Maka dalam surah An-Nahl 97 Allah menyatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, terjemahnya seperti ini kurang lebihnya. Man amila sholihan, siapa yang beramal baik, beramal soleh, wa huwa mu'minun, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik, kehidupan yang bermutu. Walanajziyannahum, dan kami akan balas kebaikan mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Pendekatan kebahasaan anak-anak, man amila sholihan, ini sebetulnya dalam bahasa Al-Quran, kalau sudah kata man, dulu belajar sama Pak Idam kan, man itu siapa aja. Kalau sudah man, siapa aja itu orangnya, ya, apakah dia laki, perempuan, besar, kecil, ya, dan sebagainya, itu sudah man, ya.
Pokoknya orang. Amilah yang beramal. Beramal itu kalau dalam bahasa Arab kan dulu ada fa'ala, ada amilah ya. Ada fi'il, ada amal. Kalau fi'il itu adalah confuse ya, ada tendensi atau tidak tendensi, itu namanya fi'il. Berbuat aja, berbuat gitu. Tapi kalau amal itu, nah semuanya. Amal itu harus tendensinya betul-betul karena Allah. Nah sekarang di ayat ini, siapa yang berbuat baik, beramal soleh, soleh itu adalah pantas aja lah. Amal pantas. Amal yang soleh, amal yang pantas adalah amal yang hubungan dengan Tuhan pantas, hubungan dengan orang tua juga pantas, kalau berteman juga pantas, dengan lingkungan pantas itu sudah diambil sebagai amal soleh. Siapa yang beramalnya, amalnya pantas gitu nah. Fahuwa mu'minun, dia percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu sebetulnya kehidupan yang mana dalam Al-Qur'an? Kehidupan yang baik itu bukan kehidupan yang tidak bermasalah. Semua itu hidup itu ada masalah. Iya. Semua itu ada masalah. Masalah itu apa? Masalah itu adalah kesenjangan antara yang diinginkan dengan keadaan realitanya. Cuman rumusnya di Al-Quran masalah itu hanya dua yang harus diyakini oleh kita. Bahwa semua dari kita punya masalah. Masalah di kampus kah, di rumah kah, masalah ke depan, masalah yang lalu, dan sebagainya. Tapi rumusnya di Al-Quran dinyatakan hanya dua. Pertama, setiap kali Allah memberikan masalah kepada kita, tidak akan pernah lebih dari kemampuan kita. Awas tuh, nah ya, tidak akan pernah lebih dari kemampuan kita. Misalnya Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullaha, Allah tidak akan membebani anak-anak. Tidak akan memberikan beban persoalan terhadap kita. Illa wus'aha, kecuali Tuhan sudah pasti tahu bahwa kita mampu menyelesaikannya. Itu harus dicamkan betul oleh kita. Bahwa rumus kehidupan adalah hidup adalah masalah, itu iya betul. Tetapi rumus berikutnya adalah masalah pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka meresponnya orang yang beriman, pertama paling yang harus direspon, cara meresponnya adalah bahwa pertama yang namanya masalah itu diberikan oleh Allah kepada kita loh. Nah. Allah memberikan masalah untuk sebuah penempaan jiwa kita. Dan pasti bisa. Ada orang, ya Allah, saya kok masalahnya kayak nggak bisa diselesaikan. Anak-anak sekalian, tidak ada yang lebih hebat masalah itu dibanding yang dihadapi oleh para nabi. Coba Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya di belakang Fir'aun luar biasa, sementara di depan ada laut yang luar biasa. Maju ke depan dia ada laut, mundur ke belakang ada Fir'aun. Tetapi anak, sebesar problem, masalah yang kita hadapi, itu sebetulnya amanat dari Tuhan dan kita telah diberikan potensi untuk bisa menyelesaikannya. Jadi harus diyakini betul, apapun masalahnya, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi begini anak-anak. Kalau masalah yang dimaksud adalah sebuah kesulitan, teori kemudian berikutnya adalah Al-Quran menyatakan, inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap ada kesulitan, itu sebetulnya Allah siapkan hadiah kemudahan. Itu hukum alam, hukum sunatullah, nature of law-nya begitu, kausalitasnya begitu, hukum akibatnya begitu, nah. Apalagi kita ini adalah makhluk Tuhan, ya, makhluk Allah, yang kita nggak bisa lepas dari Allah. Kita ini milik Allah, bahkan kita itu begitu dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang bertanya, kita itu dari mana dulu ya datangnya?
min aina ana, ila aina ana, li aina ana. Dari mana sih kita? Kok tiba-tiba muncul Raffi gitu kan? Muncul Ali, ya, muncul Satya, muncul Torik, muncul Farah, muncul kita semua. Bagas, umurnya kan sekarang 17 tahun lebih dikit kan ya Bagas ya. Ya Gas, ya dikitnya terserah Bagas lah ya. Kalau Bagas umurnya 19 tahun atau 20 tahun Bagas, kira-kira 21 tahun yang lalu Bagas ada di mana? Sebelum bundanya hamil, bahkan sebelum bundanya itu nikah dengan ayahnya, ya, dengan suaminya maksudnya. Itu di mana itu Bagas? Diperhitungkan nggak ada Bagas, nggak ada. Kita tuh ada baru kemarin. Makanya di Al-Quran anak-anak harus kita sadari, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kita ini nggak ada tadinya, tiba-tiba ada aja. Itu adalah korban dari keputusan Tuhan kita ini. Korban nikmat maksudnya. Ya Allah, Alhamdulillah kita ada, dilahirkan di Kebayoran, dilahirkan di Pasar Minggu, dilahirkan di apa? Di Bintaro. Ya. Itu kita sebetulnya tidak ada perhitungan. Bahkan perjalanan kehidupan manusia kan baru 10.000 tahun yang lalu kan belum ada. Ya orang Nabi Nuh aja yang katanya kapalnya itu diteliti itu 2.500 tahun sebelum Masehi. Sementara Nuh itu generasi Adam, Idris, Nuh. Itu hanya seberapa aja. Artinya Nabi Adam dengan cerita sejarah kemanusiaan itu baru kemarin. Sementara alam tuh sudah miliaran tahun. Jadi kita nggak terlalu pusing ya, bahwa kita ini baru ada. Dan kenapa ada itu penting. Anak-anak, kenapa kita ada itu penting. Jadi kenapa kita ada? Kita disuruh jadi dua hal. Satu, disuruh menjadi khalifah. Ada tugas khalifah. Yang jurusan teknik suruh khalifahnya melalui teknik. Yang jurusan kedokteran suruh jadi khalifah melalui kedokteran. Ya, dan sebagainya. Yang keduanya, tujuannya adalah pengabdian, nak. Mau kuliah, mau kerja, mau apa, itu pengabdian dengan Tuhan. Gitu. Nah, oleh karena itu, anak-anak, kehidupan ini sebuah mainan aja nih. Ya, kita setelah ini bertebaran, ada yang UGM, ada yang nanti S2, S3 dan sebagainya, itu balik lagi. Itu kita ujian aja kok. Ya. Nah, kemudian di dalam ujian itu Allah punya kisi-kisinya dan soal tidak lebih dari kemampuan kisi-kisi yang kita sudah pelajari. Dulu kan di SMA kelas 12 begitu. Baron ulangannya jangan di luar kisi-kisi ya, kata Bagas. Iya, tenang. Iya. Ada yang dapat bocoran, ada yang apa segala macam. Ternyata kehidupan ini tidak di luar kisi-kisi kita. Jadi jangan khawatir, nak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Bahwa Allah tidak akan memberikan beban yang lebih. Nah, pada saat kita merespon sebuah problem itu dengan sebuah akidah, insya Allah kehidupan itu. Allah mau kasih model apa ujian, kehidupan model apa bagi orang yang beriman, itu santai aja. Misalnya hari ini, kita dipaksa oleh alam untuk tinggal di rumah. Maka bagi orang yang beriman, mau corona, mau karina, itu semua adalah skenario ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi pernah begini bilangnya, ajaban li amril mu'minin, idza asabahul khairu syakaru wa idza asabahu syarru sabaru. Saya kagum betul deh kepada kalian yang beriman. Ada kebaikan kamu bersyukur, ada bencana kamu juga sabar. Gitu. Maka orang yang beriman, ya sudah pendekatannya adalah balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Jadi untuk kehidupan yang berkualitas harus berdasarkan iman. Berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian,
kita ini kan diberikan kehidupan dunia. Ya. Ini gini, manusia itu diberikan potensi gini. Ada potensi langit. Wih, di jalan tetap hebat. Ya. Belum di-mute nih. Ya. Saya, Pak. Siapa nih? Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut ya. Ini saya harus kebet ini. Baik. Anak-anak sekalian harus disadari yang kedua. Bahwa kita ini adalah punya unsur 3 ya. Unsur. Ada unsur rohani, anak-anak. Unsur rohani itu datang dari langit. Jadi, kalau Haris itu adalah secara fisik tingginya sekian, kemampuan dribble bolanya sekian, itu fisiknya, Riz. Ya. Tapi ada unsur dari Haris yang tidak kelihatan, yaitu unsur ruh. Bahkan unsur ruh itu lebih mulia daripada malaikat, anak-anak. Ini nanti kaitannya dengan meraih kebahagiaan. Saya kira kebahagiaan mana ya? Kebahagiaan jasmani atau rohani gitu. Ya, kebahagiaan kita ini yang kita cari itu rohani atau kualitas hidup rohani atau jasmani. Rupanya kita ini kebetulan Pak Boron ini tadi gaya dikit saya sebagai dosen psikologi ceritanya begini Satya, Arya. Jadi menurut psikologi Al-Quran, ya, manusia itu datang dari langit, pernah tinggal lama di sorga, itu namanya di alam arwah, tinggal di alam ruh, itu pernah kumpul kita dengan ayah kita, dengan kakek kita, dengan cucu kita, mungkin yang belum lahir, itu kumpul. Usianya sama semua. Jadi secara usia nanti kita kumpul sama aja. Ya. Kemudian Allah menyatakan, ya, Bagas, kamu turun ke bumi. Waduh, turun ke bumi. Ketika ibu kita lagi hamil usia 4 bulan. Lalu Allah menyatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku. Maka kemudian hidup. Saya tanya nih semua. Pada saat usia 3 bulan, ini kajian psikologi Islam, itu kita sudah hidup belum di janin mama kita? Kira-kira. Coba Larissa, Arif. Larissa. Ya, Pak. Sudah hidup belum kamu 3 bulan di kandungan tuh? Kurang tahu deh, Pak. Udah belum kan? Belum. Coba yang kedokteran siapa nih? Nah, ya benar, Pak. Indi, Pak. 3 bulan. 3 bulan di kandungan mama kita hidup belum? Ayo jawab. Pandu, Pak. Pandu. Pandu. Langsung nutup Roni. Iya. Nggak usah pakai teori yang susah lagi. Udah hidup belum tuh? Nah, menurut psikologi Islam, itu baru hidup dengan nyawa. Ada binatang, ada ayam, kambing, anjing, kecoa, itu hidup dengan nyawa sama dengan kita hidup di usia 3 bulan, 3 bulan setengah sebelum 4 bulan. Nah, pada saat 4 bulan itu Allah tiupkan ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, kemudian ruh itu membutuhkan tempat yang namanya janin. Di tengah antara ruh, ini nanti kaitannya dengan kebahagiaan, antara ruh dengan jasmani itu ada akal namanya. Nah, nanti jasmani kita itu akan menelurkan yang namanya syahwat, anak-anak. Syahwat. Berarti ada syahwat, ada akal, ada ruh. Tiga-tiganya membutuhkan atau mempunyai keinginan-keinginan. Syahwat keinginannya adalah seperti Al-Quran Allah menyatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati.
jasmani kita pengen punya istri, pengen punya suami, seksualitas, pengen punya harta, pengen punya alfat, pengen punya gedung, pengen punya. Anak-anak, itu adalah kebutuhan jasmani. Awas, nanti kebahagiaan memperolehnya adalah dalam bahasa Al-Quran disebut mata'ul ghurur, kebahagiaan dan kehidupan yang fata morgana. Ada orang yang punya mobil sampai 14, mobil dengan kualitas high class semua, tapi dia nggak bahagia. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa materi adalah kebahagiaan sementara, fata morgana. Ada orang nikah misalnya. Ada nggak Haris sama si A nikah? Masya Allah, statusnya Haris. Masya Allah, inilah malam yang paling bahagia, kata Haris. Tapi ada orang temennya Haris yang ceweknya direbut oleh Haris, bilang apa? Astagfirullahaladzim, Riz, lu kurang ajar lo. Bahagia menurut Haris, tapi sakit hati menurut orang lain. Itu artinya kebahagiaan itu relatif. Anak-anak itu. Nah, kita akan bisa mengarahkan bahwa ternyata kebahagiaan ini mengarah pada kebahagiaan sifatnya jasmaniyah, syahwatiyah. Kalian dapat meraih apapun yang sifatnya keduniaan, itu adalah kebahagiaan yang sifatnya fata morgana. Tapi anak-anak, di momen Ramadan yang penuh keberkahan itu, yang harus kita ingat, kita kuatkan, kita kokohkan, ternyata ada kebahagiaan yang sifatnya abadi, yaitu kebahagiaan ruhani. Misalnya apa? Kebahagiaan ruhani. Kalian puasa hari ini. Kita sedekah hari ini. Kita memberi makan orang lain. Kita baca Al-Quran. Itu yang puas adalah ruhani, nak. Pada saat kalian tarawih, Allahu Akbar, sujud. Ya, kalian sujud, betul-betul sujud. Itu yang puas bukan seksualitas. Bukan emosi kalian, bukan logika kalian, bukan syahwat kalian, bukan libido kalian, tapi yang puas adalah ruh kalian. Ini yang sering kita lupa. Jadi seringkali orang itu mencari kepuasan, tapi rupanya kepuasan itu hanya kepuasan sementara aja. Ya kayak main apalah, main futsal dulu. Ihan ada nggak Ihan? Arya ada nggak Ihan? Kayaknya belum ada, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Bagos nih. Ya, Bagos kan main bola nih, Gos. Ya kan? Audi Novel. Ya. Itu kepuasannya pada saat mendribel bola. Pada saat itu. Setelah main bola, biasa aja. Ngobrol aja biasa. Itu artinya kebahagiaan dunia itu hanya sementara, anak-anak. Nah, makanya kemudian orang bertanya, kenapa sih kemudian kita puasa? Kenapa kemudian kita sholat? Kenapa kemudian kita zakat? Ikut agama? Maka itu adalah untuk kebahagiaan yang panjang lama luar biasa. Yaitu kebahagiaan di akhirat. Maka ternyata di dalam An-Nahl 97 ini, kebahagiaan, kehidupan yang berkualitas itu dimulai oleh Tuhan, oleh Allah, dengan orang yang beramal soleh dan beriman. Beriman dia. Makanya ukurannya adalah bukan ukuran apa? Bukan ukuran materi. Iya, bukan ukuran materi. Anak-anak, nanti di akhirat itu, di akhirat ya, itu orang-orang kafir. Orang kafir kan orang yang apa ya? Yang menutupi kebenaran gitu ya. Yang tidak beriman kepada Tuhan, tidak beriman kepada Rasulullah, pada para nabi, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, wahai orang-orang kafir, kenapa kamu melupakan aku? Kenapa lupa sih? Jadi untuk hidup bahagia itu yang penting jangan lupa Tuhan. Karena Allah nanti akan menyatakan pada orang kafir,
fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi kita ini nanti di akhirat itu dibuka auranya, dibuka ilmu yakinnya bahwa ternyata kebenaran itu terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang selama ini kita hidup di dunia ini ternyata ini fata morgana, ini bohong dan sebagainya. Ini permainan semuanya. Yang paling hakikat sebenarnya adalah nanti pada saat di akhirat nanti. Maka fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu semua, kata Allah, tertipu oleh kehidupan. Makanya Nabi bilang, kalau orang kehidupannya dominasi syahwat terus, ya, padahal unsurnya ada 3. Kuliah untuk memuaskan logika kita, makan untuk memuaskan syahwat kita, kemudian sholat untuk memuaskan rohani kita. Pada saat 2 ini hancur, akal kita hancur, syahwat kita hancur, kita akan ke mana? Ke akhirat. Yang tidak hancur adalah roh kita. Yang tidak hancur adalah roh kita. Misalnya kalian sujud, kalian sholat. Masya Allah anak-anak, orang yang sholat itu, yang sujud, insya Allah terlepas dari azab kubur. Contohnya begini, Arya sujud, Allahu Akbar, sujud. Kemudian kegemarannya Arya itu sujud, ya Allah. Setiap habis kuliah, waktunya sholat sujud, habis ini sujud, gemar. Maka Nabi menyatakan orang masuk alam kubur sesuai dengan kegemarannya. Pada saat dia diletakkan di liang lahat, kemudian ditutup, lalu yang nganter 7 langkah pergi, itu kan malaikat mungkar nakir datang tuh. Malaikat mungkar nakir datang akan bertanya. Pada saat dia mau bertanya, berdua mau bertanya, Arya sudah bangun, dia sujud. Dia sholat di alam kubur itu, bukan di kuburan ya nak. Kalau kuburan kan 2 kali 1, nggak bisa berdiri tuh. Tapi kalau alam kubur, dimensinya adalah dimensi yang luas. Arya bangun, kemudian sholat, sujud lama sekali karena dia gemar. Maka malaikat itu melihat, waduh, saya mau tanya, dia lagi sujud. Ntar dulu, kita tungguin. Bangun lagi, sujud lagi, didatangi lagi, Arya lagi sujud lagi. Sampai tidak sempat ditanya, lalu malaikat mungkar nakir tanya kepada Allah, ya Allah, hambamu itu, si Arya ini saya mau tanya, kok dia lagi sujud? Saya balik lagi, dia lagi sujud lagi. Saya balik lagi, dia lagi sujud lagi. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Ya sudah, kamu jangan nanya. Kamu gak akan ada waktu untuk nanya dia. Karena dia gemernya sujud kok. Maka Masya Allah anak-anak, malaikat tidak akan pernah berlaku kasar dan tidak semena-mena. Tidak akan semena-mena terhadap orang yang ahli sujud. Makanya Nabi itu kok capek banget ya ngajarin kita sholat, ngajarin kita ibadah gitu. Karena rupanya pengen kita semua pada saat kita mati, syahwat kita hangus, kemudian apa semua hangus, kehidupan kita hangus, harta kita ditinggal, anak istri kita ditinggal, itu kita betul-betul aman di alam akhirat nanti. Maka yang pertama, yang paling penting itu tadi bahwa kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam hadis Nabi menyatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Imanlah kamu dan kemudian istiqomah dengan keimanannya. Mau kuliah di mana aja, anak-anak, jaga itu iman. Jaga iman, nah, itu yang paling berharga, paling berharga. Bahkan di ayat lain, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Anak-anak sekalian, seandainya orang kafir itu mati dalam keadaan kekafirannya, maka dia tidak akan bisa menebus dirinya walaupun dia punya emas sebesar bumi. Dia bilang, malaikat, saya tebus supaya saya jangan tersiksa di kubur ini dengan satu bumi berupa emas. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka anak-anak sekalian, bagaimanapun keadaannya, iman dijaga.
Iman dijaga. Maka insya Allah kalau sudah iman, dunia akhirat tuh aman. Iman, aman, amin, mukmin itu satu akar kata. Islam, selamat, dunia akhirat itu satu akar kata. Iya. Kemudian orang yang beriman itu luar biasa dalam surat An-Nahl itu. Fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah berikan kehidupan yang berkualitas. Jadi kehidupan berkualitas itu nuansanya menurut para mufassir adalah kehidupan yang dominan rohaninya dan mewarnai rohaninya terhadap hartanya, fisiknya, mobilnya, rumahnya, dan sebagainya. Jadi kan ada orang dominan hidup tuh karena lebih dominan hartanya, berarti lebih dominan syahwatnya. Ada orang yang lebih dominan rohaninya, dia sholat terus juga nggak bagus. Tapi kita, anak-anak Al-Azhar, keluarga besar Al-Azhar, yang namanya kehidupan berkualitas itu rohani dan jasmaninya seimbang. Jadi nikmat luar biasa, punya keluarga yang bahagia, punya istri cantik, punya suami ganteng, soleh, solehah, itu kemudian diwarnai dengan kehidupan agama. Makanya nanti mungkin dalam kajian tertentu kita akan bahas ya, perlu, ini kan sudah dewasa nih, mengenai apa? Bagaimana kehidupan keluarga yang bahagia dunia akhirat dalam perspektif Al-Quran. Arya udah senyum-senyum aja itu, bagaimana ya dengan istri, bagaimana itu kita akan mungkin bisa bahas dalam satu kesempatan. Jadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi anak-anak, kalau ada orang mempunyai paradigma, oh kehidupan berkualitas menurut Islam tuh yang mobilnya sekian, yang rumahnya megah, yang titelnya sekian, itu belum selesai. Belum selesai. Harus apa? Harus dibarengi dengan iman yang kuat, ya, hubungan dengan Tuhan yang kuat. Karena begini nak, kita ini kan makhluk dari Tuhan. Itu kita bagaimanapun nggak bakalan putus dengan Tuhan. Nggak bakalan pisah. Walaupun kamu lari kemana aja nak. Kita ini orang milik Allah kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Milik Allah. Bumi juga dalam genggaman Allah. Ya, bahkan Imam Ghazali menyatakan kamu berangkat itu berjalan di depan ada ajal, di samping kanan kiri ada iblis, ada setan, kemudian di atas ada Allah. Itu nggak bakalan lepas. Makanya kalau kita itu lupa kepada Allah, kalau lupa kepada Allah, sebetulnya lucu. Pada saat kita misalnya nggak sholat nih, itu kita lucu. Kita kok melupakan sesuatu, ya Allah. Melupakan Allah yang ada di hadapan kita gitu, nggak nyambung. Padahal kita itu kemana-mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwa Allah itu lebih dekat dari ulat leher kita. Allah menjadi pengawas kita. Allah yang memberi rezeki kita. Allah yang menentukan segala urusan kita. Ya, nafas kita diatur oleh Allah. Semuanya Allah yang ngatur. Jadi betul-betul kita ini nggak bisa lepas dari Allah. Minimal dalam waktu 5 waktu itu kita tidak bisa lepas dari Allah. Harus sholat, ya. Maka hayatan thayyibah, kehidupan berkualitas dalam Al-Quran, rupanya Al-Quran memberitahu. Nuansanya adalah yang melibatkan ruhaniyah kita. Bahwa kita punya ruh yang membutuhkan hajat hidupnya, yaitu dengan ibadah puasa, sholat, dan sebagainya. Walanadziyannahum, yang terakhir. Anak-anak, orang yang beriman beramal soleh, kebaikannya itu akan dibalas. Dan dibalasnya bukan hanya kita. Misalnya kita puasa nih, itu orang tua kita dapat, kakek nenek kita dapat, dan sebagainya. Ya, misalnya di antara kalian membangun masjid misalnya, bangun masjid. Maka pada saat membangun masjid itu pahalanya bukan buat kita, tetapi buat orang tua kita, anak-anak cucu kita, dan semuanya. Itu orang yang beriman. Makanya walanadziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal saleh, beriman, yang kuat kepada Allah,
mewarnai kehidupannya dengan keimanan, insya Allah akan punya energi yang luar biasa di dalam hidup ini. Dan anak-anak sekalian, Pak Boron ingin sampaikan dari hati ke hati bahwa kita ini adalah hidup sementara, dan kehidupan sementara tidak boleh disia-siakan. Kehidupan kita kan sebentar nih. Setelah ini kan nikah. Ya, Bagas nikah. Ya nikah dulu baru kawin. Ya nikah ya Bagas. Lalu setelah nikah punya anak. Lalu punya cucu, setelah itu selesai. Dikubur. Ya, setelah dikubur, lalu kehidupan kita kemana? Pulangnya kemana? Masya Allah. Rasulullah menyatakan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, wahai anak Adam, wahai Abi Dzar Al-Ghifari, perjalanan rohanimu menuju Tuhan itu panjang, berat. Maka siapkan bekal, kurangi beban. Apa bebannya? Bebannya adalah pelanggaran kita terhadap Tuhan, terhadap Rasulullah. Ya, itu apanya? Bebannya. Bekalnya adalah ketaatan kita kepada Allah. Jadi kunci terakhir dari sebuah kehidupan yang untuk meraih kehidupan yang berkualitas, yang penting taat kepada Allah. Taat. Taat itu apa, Nak? Gitu. Misalnya ada yang manggil, Haris, ya, langsung datang. Itu namanya taat. Haris dengar dan Haris taat. Sami'na wa ata'na. Itu dong. Hayya 'alas shalah. Iya ya Allah. Hayya 'alal falah. Iya ya Allah. Iya. Ada atasan manggil, Mas Bagus ke kantor, ke ruangan saya. Siap. Masya Allah, pakainya siap. Tapi ketika Allah bilang, Mas, hayya 'alas shalah. Ya Allah, tar dulu, tanggung. Wah, itu jangan sampai kebalik. Bagus ya, jangan sampai kebalik. Kita semua begitu, berusaha. Kita berusaha. Nah, orang yang taat, orang yang taat, Allah menyatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Janji Allah nih, Nak. Janji Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebentar. Ini ada ondel-ondel. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka dia diberikan kesuksesan, kehidupan berkualitas, kebahagiaan dengan kebahagiaan yang azim. Tuh. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan diberikan kebahagiaan yang besar. Satu itu. Kemudian yang kedua. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu termasuk orang yang diberikan kenikmatan yang besar bersama para nabi dan rasul. Masya Allah. Anak-anak, kalau orang bertanya, orang yang berkualitas hidupnya itu siapa ya di alam dunia ini? Kalau generasi sekarang kan 7 miliar orang katanya ya. Sensus terakhir di 2018 misalnya. Manusia sealam dunia ini, generasi ini misalnya 7 miliar. Dikurangi 280-an juta yang meninggal corona, tinggal sekian lah ya. Ya. Kalau dari Nabi Adam sampai dengan nanti hari akhir, berapa miliar orang, itu yang paling sukses hidupnya, dinyatakan di dalam Al-Quran adalah 25 Nabi. Awas tuh, cara mengitunya
mengidentifikasinya. Dari 25 nabi, yang paling sukses, paling bahagia itu 5 nabi. Ulul azmi kan dulu ya. Waktu Bagas ulangan itu remed itu kan? Ya Bagas ya. Ya. Dari 5 nabi ini, yang paling bahagia adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah menyatakan, Bagas, Rasulullah menyatakan, ya untuk meraih kebahagiaan tertinggi, kehidupan berkualitas tertinggi, yaitu dengan ikuti Al-Quran, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka nggak usah capek-capek banget, kuliah biasalah, nggak usah khawatir nak, nanti masa depan bagaimana. Kalian sekarang nih ada yang semester terakhir, ada yang tanggung, ada yang sudah dapat beasiswa S2, ada yang sudah cados, ada yang apa, ada yang gemeteran nanti bagaimana nih setelah ini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Coba dalam surat Fussilat tuh, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia konsisten, ya. Istiqomah dalam keimanannya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan pernah cemas, dia tidak akan pernah takut, dia tidak pernah akan rugi. Ya, enggak pernah akan. Ya. Jadi orang yang beriman dan menyatakan keimanannya dengan kejujuran, dia tidak akan pernah merasakan ketakutan. Terserah mau lulus nanti dapat di mana, yang penting taat kepada Allah. Gitu. Ya nak. Jadi yang penting itu taat, itu pasti akan diberikan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi apa bedanya khauf dengan itu? Galau apa? Sedih dengan khawatir itu bedanya apa? Takut. Kalau sedih, huzn itu memikirkan masa yang lalu, itu huzn. Tapi kalau khauf, takut, khawatir, itu masa yang akan datang. Ya, jangan khawatir nak. Kalian itu Masya Allah, jangan khawatir. Sudah cerdas-cerdas, sudah ganteng, sudah cantik, sudah tata keramanya, sopan santunnya bagus, hubungan dengan orang tua bagus, ya, hubungan dengan sesama bagus. Jangan khawatir, kehidupan itu sudah di tangan. Kalian itu sudah pasti insya Allah. Yang penting apa? Qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dan yang paling terakhir, jangan pernah putus hubungan dengan orang tua dan guru. Itu. Anak-anak, ini coba kalau kajian kedokteran gimana tuh ya. Jadi yang namanya anak adalah orang tua adalah anak. Kita adalah ayah adalah kita. Kita adalah ibu adalah kita. Kalau kita cemberut kepada ayah, berarti kita cemberut kepada kita sendiri. Kan aneh, nggak cerdas. Kalau kita kemudian melabrak orang tua, berarti kita melabrak diri sendiri. Kalau mau menang sama orang lain, jangan menang sama orang terdekat kita. Ya, nanti kalian bersuami, ya kalian beristri, jangan galak sama istri. Menang kok sama istri. Gaya banget di rumah jadi raja. Sini, apa segala macam. Istrinya ditindas. Menang kok sama istri. Sebaliknya istri melawan suami. Wah, saya kok menang kok sama suami. Kalau menang di luar. Jangan bangga menjadi pemenang di rumah. Apalagi menyatakan saya puas menang dengan ibu saya. Karena ibu saya nangis. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Saya puas karena membuat ayah saya kecewa. Na'udzubillah min dzalik. Puaslah membuat ayah kita bahagia. Puaslah membuat ibu kita bahagia. Itu pemenang yang luar biasa. Baik, anak-anak, kayaknya kalau ngomong nggak berhenti-berhenti, itu yang dengerinnya yang kadang-kadang panas. Ya, tapi anak-anak, saya bahagia sekali. Ya, mungkin nasihat ini kalian sudah ada semua, sudah pintar semua, sudah melakukan semua, sudah taat semua. Tapi ini ekspresi Pak Barun itu, Masya Allah, itu sampai nggak tahu seneng banget ketemu, jumpa dengan kalian, itu luar biasa. Jadi, apa yang Pak Barun sampaikan itu, ya betul-betul dari hati insya Allah, kebahagiaan ini luar biasa.
Ini Rafdi ya? Rafdi, Masya Allah. Kok tambah ganteng dikitan nih? Ya. Pacarnya masih yang itu bukan? Rafdi. Udah ganti. Ya. Tarik, apa kabar nih? Ada di Indonesia ya? Alhamdulillah. Rifanda, Masya Allah. Ya. Jadi saya bahagia sekali. Jangan dilihat bagaimana kok Pak Baron mau ngomelin saya apa, bukan. Ini karena Pak Baron senang banget ketemu dengan kalian. Insya Allah dari ujung kuku sampai ujung rambut doa buat kalian semuanya. Laksana firman, ya. Atsila udah jadi dokter belum? Bukan dokter ya? Iya. Rahma, Masya Allah. Adelia, Aan, Pandu udah gemuk, udah nikah belum, Dondo? Masya Allah, Pandu, luar biasa. Ya, Noval, Nubli, ya Allah, subhanallah. Pada main nak ke sekolah, ya. Kadang-kadang guru-guru pada kangen dengan kalian semua. Ya, ya. Minta semuanya yang tidak disebutkan satu persatu, tapi saya betul-betul bahagia ketemu dengan kalian. Doa saya kalian sukses, saya ridho, guru-guru ridho kepada kalian. Insya Allah kalian dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Arya, saya kira Pak. itu dulu lah. Silakan kalau ada mau gendur rasa, mau bisik-bisik atau WA apa, silakan Pak Baron terbuka sekali. Walaupun kalian ada kuliah S2 di Jerman, kayak di mana, di Jepang, silakan, nggak apa-apa. Ya, Pak Baron sangat terbuka. Ya. Demikian yang bisa disampaikan, ungkapan kangen, ungkapan rindu, dan doa buat kalian semua. Alhamdulillah, luar biasa, saya bahagia sekali lagi. Terima kasih, mohon maaf. Saya tutup dulu dengan salam dulu, sebelum tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. India masih apa, Indi? Zi, Pak. Ya Allah, iya. Zi, rambutnya berubah ya, Zi? Iya, Pak. Mentang-mentang nggak masuk, Pak. Belum syukur aja, Pak. Iya. Ntar kena poin. Tahu nggak Pak Baron sekarang jadi apa di sekolah? Jadi apa tuh, Pak? Jadi tanse. 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 Pak. Pak Bahran Iya. galak dong, Pak. Galak. Jadi kalau datang itu udah langsung disenyumi, dia udah berubah. Iya. Oke, Nak, silakan. Oke, teman-teman semua yang mau tanya-tanya sama Pak Bahron, coba ketik di chat, ketik tanya. Nanti biar dipilihin siapa penanyanya. Coba tolong dibuka di chatnya. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya sama Pak Bahron terkait materi tadi, coba dibuka chatnya buat ketik tanya, nanti biar dipilih penanyanya siapa aja. Atau mau debat Pak Bahron, biasanya yang debat siapa ya? Indi biasanya. Rafdi. Yahya, Pak Yahya. Ya. Mana Yahya? Mana? Yahya. Rumah. Ines. Yahya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Yahya. Erwin kali, Erwin. Win, apa kabar, Win? Makfira, apa kabar? Puasa langsingan ya? Baik, Pak. Ya. Rafli, mau tanya nggak? Rafli. Saya mau nanya Pak, gini Pak. Wis, mantap. Pak, gimana sih caranya Pak kita tahu kalau kita ini tuh dapat cobaan, apa kita ini dapat ujian? Kadang-kadang kita suka pede nih Pak, ini kita cobaan nih. Pak, ini kita ujian. Atau kita ujian, nih kayak ujian nih. Pak, ini cobaan. Gimana Pak caranya kita tahu ini kalau kita dapat masalah nih, ini kita lagi diuji, apa kita lagi dicoba nih? Apa ini masalah ini gara-gara dosa kita yang lama, apa kita lagi diuji, kayak gitu Pak. Gimana cara kita tahu Pak? Bedain. Kayak gitu. Terima kasih.
Dulu waktu guru memberikan ulangan itu namanya cobaan. Waktu guru memberikan tes namanya ujian. Waktu Rafli nggak memasukkan baju, kemudian kena tanse, kemudian dihukum, namanya azab. Ya, tetapi ketika bagi orang yang beriman itu tidak ada azab. Ya, tapi itu ujian supaya bisa naik kelas, Fi. Kita bisa naik kelas. Maka paradigma kita orang yang beriman, kalau dapat sesuatu yang buruk, harus positive thinking, harus husnudzon. Ya Allah, terima kasih, Engkau telah memberikan sebuah ujian kepada saya, karena setelah ujian pasti akan ada hadiah. Kenapa? Karena teorinya menyatakan ujian harus berpasangan dengan hadiah, nilai. Ya, sama dengan doa harus berpasangan dengan pengabulan. Kalau Rafli angkat tangan, itu takdir dari Tuhan, dari Allah. Kalau Allah mentakdirkan kita itu angkat tangan, berarti Allah sudah siapkan takdir pasangannya, yaitu pengabulan. Kalau kita diberikan ujian oleh Allah, sebetulnya kita sedang menarik kita naik, merangkak lebih tinggi lagi. Itu, Fi. Insya Allah. Jadi cara pandangnya yang bagus. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat-sangat maha rahmat, maha sayang dengan kita semua. Orang kita nggak minta dilahirkan aja lahir, Rafli. Iya kan? Barangkali 100 tahun yang lalu Rafli mengusulkankah atau tidak? Enggak kan? Ya Allah, lahirin saya dong ke bumi? Enggak. Masukkan saya ke Al-Azhar 1 kok misalnya? Enggak, misalnya. Atau sekarang di Rafli di UI ya? UB Pak, UB Pak, Ya. Brawijaya, Malang. Brawijaya, ya. Di UB misalnya enggak ada permintaan dulu, orang enggak disebut-sebut dulu. Ini betul-betul rahmat dari Allah. Jadi apapun semua memang dari Allah semua. Dari Allah semua. Iya. Iya. Ronik rambutnya keren begitu misalnya ya. Ya. Itu pemberian dari Allah. Apa pernah meminta ya? Enggak. Ya. Dengan kesempurnaannya sampai diberikan namanya kamal, ya kan? Ya, itu. Oke, silakan. Saya kira itu, Vi. Ihan ada nih, Ihan. Assalamualaikum, Ihan. Waalaikumsalam, Pak. Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Ya. Masih futsal nggak, Han? Oh, masih, Pak. Dikit-dikit. Masih. Ya. Silakan, yang lain. Kita ngobrol. Ini, Pak, ada lagi, Pak, yang mau nanya dari Bagas, Pak. Bagas, silakan, Bagas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, buat kesempatannya, Pak. Ya, jadi kan kesimpulan dari kajian ini kan tadi Bapak Baron bilang hidup yang berkualitas itu apabila ketika rohani dan jasmani kita itu seimbang. Dan betul. Saya rasa kan rohani dan jasmani yang seimbang itu kan akan lebih baik apabila kita terus selalu terjaga dari yang namanya perbuatan dosa. Nah, saya kebetulan ada pertanyaan titipan, Pak, dari Faris Ibrahim yang kebetulan nggak bisa ikut. Yang nggak bisa ikut kajian pada kali ini. Begini, Pak, pertanyaannya. Bagaimana kita bisa yakin ibadah kita akan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun dosa kita, Pak? Bagaimana kita bisa yakin kita akan selalu ada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah melakukan dosa yang besar dan menurut kita sendiri pun memiliki perasaan pesimis ketika dosa besar tersebut itu akan susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Di kelas 11 ya dulu ada. Iya.
Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza, dan seterusnya. Masih hafal nggak? Iya. Kayaknya Indi masih hafal nih. Anak-anak, Nabi pernah menyatakan, kullukum khata'un. Kamu itu adalah pembuat dosa. Seluruhnya. Seluruh kalian adalah pembuat dosa. Ya. Kullukum khata'un wa khairul khata'in at-taibun. Yang terbaik di antara kalian adalah yang balik kepada Allah. Jadi gambarannya adalah begini, ilustrasinya. Pada saat kita masuk tol, anggaplah kalau pernah ke Cipali ya, ke Cipali. Itu kan di Cipali itu ada jalan keluar ya, keluar tol dan sebagainya. Anggap itu adalah pintu-pintu keluar. Sementara Cipali itu adalah tol, itu adalah syariatnya Allah. Allah menyatakan kamu masuk tol jangan keluar sampai tujuan. Terus di antara kita ada yang belok tuh Mas, keluar. Ya, keluar. Keluarnya tuh ada yang melakukan apa. Itu Allah nggak suka tuh. Tapi Allah memanggil, ayo masuk lagi, segera masuk lagi sebelum mati. Ya. Akhirnya apa? Masuk lagi. Apapun yang dilakukan oleh orang yang naik tol itu, yang keluar tol itu, yang penting dia masuk lagi ke jalurnya, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pernah menyatakan, seandainya dosa-dosamu sebanyak buih di permukaan laut, saat kamu datang kepada Tuhan untuk meraih yang namanya ampunan Tuhan, maka Allah akan memberikan ampunan. Dan lupakan itu dosa. Cuman begini, hati-hati nak. Setan itu selalu bilang, kamu punya dosa ini, nggak bakalan kamu akan diampuni, nggak bakalan kamu. Itu adalah bisikan setan. Bisikan setan. Kan ada kisahnya dulu kan, ada orang datang kepada seorang ustadz, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya berdosa lagi, kalau saya bertobat, apa saya diterima tobatnya oleh Allah? Ustadznya bilang, nggak bakalan. Nggak bakalan. Akhirnya dia ambil pedangnya, ustadznya ditebas. Ya, akhirnya dia cari lagi seorang ulama. Wahai ulama, saya ini diterima nggak sudah 100 orang ini. Kata ulama itu sesuai hadis Nabi, jangankan itu baru 100, lebih dari itu pun kalau betul-betul kamu tobat kepada Allah. Ya, Allah adalah Tuhan kamu, Allah yang mengizinkan kamu berdosa, Allah yang mengizinkan ini semuanya. Kalau kamu balik kepada Allah, pasti akan diterima oleh Allah. Akhirnya dia ditobat, dia kemudian Masya Allah, dia menjadi orang yang luar biasa, orang soleh, sampai punya anak yang jadi ulama. Jadi anak-anak sekalian, dosa apapun kecuali kemusyrikan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara tanda orang itu ada cahaya dalam hatinya, itu dia bertanya tentang apakah Allah menerima tohabat atau tidak, itu tandanya keimanan. Kalau kita masih bertanya, aduh ya Allah saya diterima enggak ya puasanya, diterima tobatnya enggak, itu berarti ada keimanan yang bersinar di hati seseorang. Kalau sudah enggak nanya-nanya gitu, itu sudah tertutup. Nah kemudian begini Pak Gas, manusia itu hatinya ada 3 nak. Ada yang hatinya mati, ada yang hatinya sakit, ada yang hatinya bersinar. Kalau hatinya mati, dia sama sekali tuh setelah dia berbuat dosa, dia tambah dosa lagi, dia tambah tidak akan ada secercah cahaya pun untuk berpikir tobat tuh nggak ada. Ini sudah mati nih hatinya. Maka tetap Allah memberi kesempatan dengan doanya begini, ya Allah gantilah hati saya dengan hati yang baru. Yang kedua hati yang sakit, namanya qalbun marid. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Itu hatinya sakit. Maka doanya, ya Allah sembuhkanlah hati saya. Supaya saya bisa lebih sehat lagi hatinya. Dan hati yang paling tinggi adalah qalbun salim. Hati yang damai,
hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak-anak sekalian, Bagas, itu pertanyaan bagus, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW juga, dan Rasulullah menyatakan lebih dari itu pun kalau kamu balik kepada Allah, caranya balik nak, bangun di tengah malam, sepertiga malam, sholat 2 rakaat aja nak. Sholat 2 rakaat, lalu sujud. Maka Allah di dalam hadis qudsi, aku akan berikan ampunan kepada siapa yang memintanya, aku akan memberikan rizki kepada siapa yang memintanya, yang bangun di malam hari untuk sholat 2 rakaat. Ya, ini terutama di 10 hari terakhir anak-anak, jangan sampai Ramadan lewat kita tidak mendapatkan momen terbaik. Katanya begini nak, kalau puasanya hari Jumat, itu malam Lailatul Qadarnya bilangnya, ada yang bilang ya ulama beda pendapat, itu tanggal 25, malam ke-25. Tadi malam kan malam ke-23, ya kan? Nanti malam ke-24, besok malam Senin, itu malam ke-25. Kalau bisa itu tungguin, ya, dengan baca Al-Quran, dengan sholat tahajud, dengan sholat tobat, insya Allah itu akan membawa kepada pencerahan hati kita. Kita mendapat Lailatul Qadar. Karena siapa yang dapat Lailatul Qadar, baca Qul Huwallahu Ahad sekali aja, sekali malam itu, sama dengan dia baca Al-Ikhlas selama 83 tahun tidak berhenti. Kalau dia sholat 2 rakaat malam itu selama 83 tahun, ya, dia tidak berhenti sholat. Itu namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita kalau bisa punya komunitas di rumah untuk bisa bangun malam, sebelum sahur kita sholat, dan sebagainya. Baik, ada lagi, Arya? Ini masih banyak sih Pak, masih ada 6 orang lagi mau tanya. Cuman Ya, karena waktu hampir 17.25, baik, seandainya ada pertanyaan yang belum diajukan, gimana ya Pak? Ya, boleh langsung aja ya ke saya. Nomor saya ada kan? Nah, oke, nanti bisa kita share Pak. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Pak. Baik. Indi masih mau nanya, Indi? Boleh, Ar. Ya, silakan Indi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya pertanyaan saya agak sedikit klasik sih, Pak. Cuma saya sendiri juga bingung menghadapinya gitu. Jadi kan tadi kita juga semua sama-sama udah tahu ya Pak, kalau misalnya Allah itu tidak akan mencoba hambanya lebih dari kemampuannya. Tapi kan sekarang juga saya mendapati bahwa tingkat depresi itu meningkat ya Pak, prevalensinya termasuk di kalangan anak-anak muda juga Pak. Nah, sedangkan depresi itu kan termasuk penyakit ya Pak, tapi juga stigmanya di masyarakat itu kalau orang depresi itu sebenarnya kurang bersyukur, kurang dekat sama agama. Itu sebenarnya bagaimana ya Pak cara menyikapinya? Terima kasih. Ya, baik. Depresi itu wilayahnya kan gini ya. Nah, ada syahwat, ada akal, ada ruh. Ya, konflik di antara ini, akal seseorang itu konflik gara-gara dirongrong oleh syahwat. Keinginan demi keinginannya yang luar biasa tidak terbendung. Sehingga akal kemudian kesulitan. Karena akal tertarik oleh syahwat, maka kemudian kolbu hatinya juga keberatan. Hati seseorang itu berat sekali. Kenapa? Ada dominasi syahwat yang besar. Keinginan yang luar biasa. Sehingga keinginan-keinginan itu menabrak aturan-aturan yang mengakibatkan konflik-konflik itu. Karena hatinya ditarik-tarik oleh syahwat, nah, makanya hatinya ternoda. Karena hatinya ternoda, terjadilah kesedihan, kegalauan, dan sebagainya. Hatinya tidak jernih lagi. Maka dalam psikologi Al-Quran, psikologi Islam, ada terapi Qur'ani namanya. Terapi Qur'ani, terapi Islam. Nah, terapi Qur'ani yang diterapi itu syahwatnya, akalnya, dan kemudian hatinya. Bagaimana kemudian Rasulullah menganjurkan kita agar menerapi itu? Misalnya, terapi syahwat dengan berpuasa. Nah, kita puasa Ramadan ini adalah terapi Qur'ani
untuk menekan keinginan-keinginan yang sifatnya syahwat seksualitas, kemudian syahwat makan, libido, makan, syahwat-syahwat yang lain itu ditekan betul-betul oleh Allah. Supaya apa? Syahwat ini tidak melampaui kemampuan akal dan tidak melampaui kemampuan kolbu. Nanti kemudian akalnya, ketika syahwatnya tertekan, mulai keinginannya bisa diredam, maka kemudian akalnya mulai logis tuh. Dia berpikir jernih. Oh, saya kan begini, berarti kemampuannya saya begini, saya akan melakukan sesuai dengan logika saya yang jelas begini. Nah, kemudian ada bekas-bekas yang noda membuat ada dosa-dosa yang membuat hati itu ternoda akibat tadi syahwat dan akal itu. Itu akan nempel ke hati. Kata Nabi begini, Indi. Siapa yang berdosa, maka dia menitik hitam di dalam hatinya. Nah, nitik hitam dalam hati ini, noda-noda akan menjadi besar kalau tidak segera dikelirkan. Cara mengkelirkannya, terapi Qur'ani, dengan sholat, dengan istighfar, dengan melakukan kebaikan, hubungan baik dengan orang-orang sekitar kita. Nah, itu terapinya. Jadi, kalau tadi pertanyaannya, apakah agamanya lemah dan sebagainya, itu bahasa justifikasi, nggak boleh. Tapi bahasa yang paling benar adalah bahwa kenyataannya ada hubungan yang sangat kuat, sangat erat, antara noda dalam hati dengan kegalauan. Ada kesalahan cara berpikir dan dosa. Ada syahwat yang berlebihan dan konflik itu. Maka terapi terbaik adalah kembali kepada agama. Caranya ada yang sodako, misalnya begini, nak. Pak Baron pernah mampir ke satu warung lah, pakai motor nak, dengan istri Pak Baron. Pada saat beli sesuatu, balik lagi jalan motor, ternyata ada kucing. Anak kucing kelindes. Itu adalah sebuah dosa yang tidak disengaja. Tapi berdampak psikis yang sangat berat bagi Pak Baron. Apalagi ada orang bilang, waduh harus diambil kaos sendiri, harus dikubur sendiri dan sebagainya. Itu tahayul kan? Ya, itu adalah khurafat. Maka kembalinya terapi Qur'ani, yaitu pada saat terjadi konflik jiwa, batin, ya, maka Pak Baron ambil sodakoh. Pak Baron telepon santri Pak Baron yang mahasiswa, tolong ke sini ke warung sini, saya berikan beras 20 kilo, kamu bagikan kemana? Ke fakir miskin. Dan tolong ini kucing ini ketabrak saya. Kubur. Akhirnya kucing itu dikubur tanpa ada rasa takut berlebihan. Cara menghilangkan takut salah berlebihannya apa? Dengan sodakoh. Maka kemudian sodakoh 20 kilo itu, satu karung kecil. Alhamdulillah Allah memberikan sebuah pencerahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena kita sudah mengkifarat, mengcover sebuah kesalahan dengan apa? Bersodakoh. Loh, bagaimana kalau membunuh orang? Na'udzubillah min dzalik. Karena yang dibunuh itu kucing, cukup dengan 20 kilo. Tapi kalau karena membunuhnya orang, jiwa, maka harus dibayar dengan jiwa. Jiwa dibayar dengan jiwa, yang dalam kelas 12 dulu namanya kisos ya, hukum kisos ya. Karena orangnya memaklumi, memaafkan, maka kita berikan sekian ratus juta diberikan untuk. Waduh, ahli warisnya nggak ada, maka kita bangunkan masjid. Masjid ini dipersembahkan untuk orang yang kita bunuh. Na'udzubillah min dzalik sebetulnya. Insya Allah itu akan mengcover. Jadi apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Sebetulnya ketika kita ada konflik, ada masalah batin, ada kegelisahan, kegalauan, sebetulnya ada masalah di wilayah 3 itu. Ada syahwatnya, ada akal yang tidak logis, ada hati yang ada penyakit hati. Maka harus istighfar. Di dalam surah Nuh, surat Hud, Allah menyatakan, wa qul
tastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maka bertobatlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah, maka Allah kirimkan hujan dari langit yang deras, itu gambaran rizki yang besar, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah kasih energi kekuatan, mental kamu mapan, jiwa kamu mapan untuk menghadapi masalah. Jadi rupanya kuncinya adalah istighfar. Pak, gimana sih berapa istighfarnya terutama di berapa hari? Seminggu terakhir ini. Coba nak, ya ikuti ya nak kalau bisa. Ambil tasbih nanti malam, itu istighfar 100 kali nak. Itu hanya 2 menit kok. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sujud kepada Allah, itu 2 menit nak. Waduh Pak, kata Rafdi, 2 menit kecil Pak. 10 menit, setengah jam saya istighfar siap. Sholat 2 rakaat, sujud yang lama, istighfar di situ. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mumpung belum pergi bulan Ramadannya, nak. Ya, jadi ini sangat kuat hubungannya antara amaliyah Ramadan dengan pertobatan. Makanya disebut apa? Ramadan adalah syahrut taubah. Yaitu apa? Bulan pertobatan. Jaga malam-malam terakhir ini, ya, kalau perlu, udah kalau ada masalah, telepon Pak Bahrun, jangan sampai, enggak, pokoknya telepon. Kalau ada masalah apa, telepon. Itu sangat terbuka, sangat terbuka. Masalah apa aja. Iya. Iya, misalnya ada, ya saya nembak cewek 7 kali, 8 kali misalnya ditolak, Masya Allah. Ya Allah, itu ada masalah tuh, datang ke Pak Bahrun. Iya. Ada aji-ajinya. Iya. Karena tanya kepada seorang ulama besar, wahai Syekh, saya kok masalah, kok begini-begini, saya pengen dia nolak, pengen dia nolak, pengen dia. Maka seorang ulama bilang, perbaikilah penampilanmu dan tebarkan senyummu. Tebarkan senyummu. Ya. Kayak diajeng tuh senyum gitu ya. Ya, senyumnya ditebar. Ya, coba lihat kalau senyumnya ditebar, jangankan 1. Ya, kata Arya 4, 10. Ya Allah, nikah aja belum, poligami udah. Jangan. Jangan. Ya, saya kira itu Indi. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Kayaknya sudah mau maghrib ya, nak? Ya. Iya, Pak. Baik. Kita sambung nanti di lain kesempatan, mungkin di momen yang lain. Ya, tapi lagi-lagi Pak Baron merasa bahagia, senang ketemu kalian. Insya Allah Pak Baron doakan kalian terus sukses. Ya. Amin, baik. makasih Pak. Pak, sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini, alangkah baiknya mungkin kita berdoa bersama dulu kali ya Pak. Baik, baik. Jadi termasuk kita buat ngedoain untuk almarhumah Tatia Pak. Siapa? Untuk almarhumah Tatia. Iya, baik. Baik. Baik, kita membaca Ummul Quran. Semoga apa yang tadi Arya sampaikan untuk almarhumah Tatia ya. Dan hajat kita semua ini lagi mustajab tanggal 23. Mudah-mudahan hajat kita semua, keinginan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, Pak Baron ajak kalian istighfar 10 kali aja yuk, sama-sama ya. Dari hati istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari yang penuh keberkahan rahmat-Mu ini ya Allah, kami berkumpul karena Engkau ya Allah, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang butuh naungan rahmat-Mu ya Allah, membutuhkan curahan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Berikan ampunan, keberkahan, dan kesuksesan dunia akhirat buat kami semua ya Allah.
Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang paling benar, jalan-Mu yang benar, jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, berikanlah kesuksesan kami, kesuksesan terbaik. Kerja kami adalah kerja terbaik, kehidupan kami adalah kehidupan terbaik, keluarga kami adalah keluarga terbaik. Masa depan kami adalah masa depan terbaik, ya Allah. Dan Engkau ridho kepada kami, ya Allah. Engkau berkenan kepada kami, ya Allah. Engkau sayang kepada kami, ya Allah. Engkau tidak membenci kami. Engkau tidak murka kepada kami. Engkau tidak memalingkan muka-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami bersyukur atas segala apa yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Berikan kami, keluarga kami, orang tua kami, kehidupan yang terbaik, ya Allah, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan surah ini kami dalam keadaan baik dengan mengkaji agama, bahwa Engkau ridho kepada kami. Itulah harapan kami. Ini adalah tanda bahwa takdir-Mu baik kepada kami semua, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih Arya, Rafli dan semuanya. Sukses buat kalian, lagi-lagi sukses ya dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bahron. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Kita tutup ya, semua ya. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Baron. Nah, teman-teman mau ngasih kabar juga buat teman-teman di sini untuk uang yang terkumpul ini dananya sudah mencapai 10.671.98. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dana ini bakal kita langsung sampaikan ke Panti Asuhan milik Pak Bahron ya. Oke, sekian untuk kajiannya, mungkin dibalikin ke Rafli kalau masih ada Raflinya. Ya, terima kasih Arya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah nyempetin waktunya. Gue nggak lama-lama. Sekali lagi terima kasih sekali lagi buat donasinya. Diminta partisipasinya lagi kalau misalkan bakal ada kayak gini lagi ke depannya atau bakal ada acara-acara dari angkatan kita buat angkatan kita. Sekali laginya terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Waalaikumsalam. Terima kasih Raf. Thank you guys. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Masih udah lega. Thank you. Ucup. Ucup pas kajian nggak ada sekarang. Ucup. Pengennya main doang Ucup ya. Kajian. Habis beberes gua, lu jangan sujud gitu dong. Oh iya. Sorry telat. Itu pertanyaan lu dikasih bagus tuh. Ya udah anjing baik biasa aja tai. Ya udah, thank you guys. Selamat berbuka. Dan Roni. Hoi, Vic. Thank you. Yang udah join, udah sepi. Udah. Ebe, woi, dah.